Nomor 1, apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Nomor 2, apa fungsi instrumen penelitian? Untuk mengumpulkan data dalam penelitian juga dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat sendiri. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Jenis skala Likert yaitu skala Goodman, skala Scale, dan skala semantik diferensial. Yang keempat, berikan contoh penggunaan skala Likert. Survei terkait tata ruang kelas dengan pertanyaan, seberapa baik ruang kelas di sekolah 10? Berikan jawaban dengan angka. 4 jika tata ruangnya sangat baik, 3 jika tata ruangnya baik, 2 jika tata ruangnya kurang baik, 1 jika tata ruangnya sangat kurang baik. Jawablah dengan melengkapi nomor jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pertanyaan pertama, penataan meja murid dan guru sehingga komunikasi lancar. Interval jawaban 4. Yang kedua, pencahayaan di setiap ruang. Interval jawaban 4. Kebersihan di setiap ruangan. Interval jawaban 4. Yang keempat, ventilasi di setiap ruangan. Interval jawabannya 4. Nomor 5. Contoh skala Goodman. Perihal ini jika si peneliti ingin mengumpulkan jenis data penelitian tentang kebutuhan mahasiswa, maka terlebih dahulu ditentukan 4 macam kebutuhan, yaitu seperti halnya berteman, belajar, rekreasi, dan istirahat, di mana salah satu dimensi dari keempat dimensi ini akan dibagi dengan menjadi 5 pertanyaan dalam kuesioner. Maka skala Goodman akan menggunakan kelima pertanyaan tersebut sebagai item. Pertama, apakah dengan belajar akan berpengaruh terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu? Ya atau tidak? Yang kedua, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam menentukan pendidikan? Ya atau tidak? Yang ketiga, apakah dengan belajar Anda akan terpenuhi kebutuhan dalam mendapatkan gelar? Iya atau tidak? Yang keempat, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mendapatkan ijazah? Ya atau tidak? Apakah dengan belajar Anda akan bahagia? Ya atau tidak? Dalam penjelasan terkait dengan contoh yang disebutkan, maka dapatlah dikatakan bahwa teknik pembuatan atau penyusunan skala Goodman adalah cara untuk mengubah fakta-fakta dalam penelitian kualitatif yang berupa atribut menjadi suatu urutan kuantitatif yang dilihat dari pada variabel. Sehingga dalam hal ini skala Goodman dibuat guna mempermudah pengumpulan data dari data kualitatif yang cenderung sulit untuk diurutkan, diubah menjadi bentuk data kuantitatif yang dapat dengan mudah diurutkan secara matematis.
Yang keenam, berikan contoh skala rating. Seberapa baik ruang kelas di sekolah C? Berikan jawabannya. 4. Bila tata ruang itu sangat baik. 3. Bila tata ruang itu cukup baik. 2. Bila tata ruang itu kurang baik. 1. Bila tata ruang itu sangat tidak baik. Jawablah dengan melingkari nomor jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan, penataan meja murid dan guru sehingga komunikasi lancar, pemecahan alam tiap ruang, kebersihan ruangan. Jawab interval jawaban 4, 3, 2. Yang ketujuh, berikan contoh skala sistematik diferensial. Penggunaan skala diferensial sistematik mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM yaitu suatu universitas. Cerdas, demokrasi, tidak ramah, bodoh, otoriter, ramah. Dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Pada contoh di atas, responden memberikan tanda X pada nilai yang sesuai dengan persepsi mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM tersebut. Skala diferensial penelitian digunakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu konsep atau objek tertentu, misalnya kinerja pegawai, gaya kepemimpinan, penilaian suatu pelajaran, dan sebagainya. Pertanyaan ke-8, untuk menyusun instrumen penelitian yang baik, apa saja yang diperlukan? Identitas variabel yang diteliti. Yang kedua, jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. Yang ketiga, cari indikator dari setiap dimensi variabel. Yang keempat, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, rumuskan item-item pertanyaan. Yang keenam, rumuskan petunjuk pengisian instrumen. Pertanyaan nomor 9, jelaskan cara penyusun instrumen penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel-variabel yang diteliti. Jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. Yang ketiga, cari indikator dari setiap dimensi variabel. Yang keempat, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, rumuskan item-item pertanyaan. Yang keenam, siapkan petunjuk pengisian instrumen. Yang ke-10, sebutkan indikator masing-masing variabel Anda. Sebutkan pula sumber yang diperoleh indikatornya. Jawabannya sudah sesuai dengan jawaban tugas pertama. Yang ke-11, jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Menggunakan skala rating scale. Sekian jawaban dari UTS pertanyaan kedua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.